Wächter tanzen Nacht, Träume fliegen so weit, Herzen schlagen im Takt, Zeit vergeht ganz sacht. Halo semuanya, pernahkah kamu membayangkan seorang asisten rumah tangga berdiri di atas panggung besar di Eropa, disorot cahaya, dan disambut tepuk tangan meriah? Inilah kisah seorang TKW asal Indonesia, berawal dari kerja keras, air mata, dan rasa rindu akan tanah air. Kini suaranya menggema di negeri orang, bukan sebagai pekerja rumah tangga, tapi sebagai penyanyi profesional yang menginspirasi dunia. Kisah ini memberitahu kita bahwa mimpi bukan milik mereka yang terlahir beruntung, tapi milik siapa saja yang berani bertahan dan terus melangkah. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu, kamu nonton dari kota mana? Apakah kamu juga seorang TKI atau TKW? Silakan tulis di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu juga bisa jadi inspirasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekarang, mari kita mulai kisah yang akan menyentuh hati kita semua. Namanya Rika Yani, seorang perempuan muda berusia 27 tahun, berasal dari sebuah desa kecil di Sulawesi Tengah. Rika lahir dan besar di tengah kehidupan yang sangat sederhana. Ayahnya seorang petani kebun, sementara ibunya sesekali membantu tetangga membuat kue basah untuk dijual di pasar. Setiap hari, Ika terbiasa bangun pagi-pagi sekali. Ika, bantu ibu ambil air di sumur, iya, sebelum matahari tinggi. Ucap ibunya suatu pagi, sambil menyiapkan kayu bakar di dapur. Iya, Bu, sekalian saya petikkan daun singkongnya sekalian. Ya, jawab Ika sambil mengikat rambutnya ke belakang. Meski hidup dalam keterbatasan, Ika selalu punya semangat yang besar. Ia tak pernah mengeluh, nilai-nilainya di sekolah cukup bagus. Tapi ia tahu, mimpi untuk melanjutkan kuliah adalah kemewahan yang sulit digapai. Saya mau jadi guru, Bu, katanya pelan suatu malam. Ibunya tersenyum, lalu diam cukup lama sebelum menjawab. Kalau kamu sabar dan kerja keras, siapa tahu jalanmu terbuka, nak. Namun waktu berjalan, dan setelah lulus SMA, harapan untuk kuliah benar-benar pupus. Ayahnya sakit, biaya semakin menipis, pilihan yang ada sangat terbatas. Lalu suatu hari, seorang tetangga datang membawa kabar, ada lowongan kerja ke luar negeri, menjadi asisten rumah tangga di Eropa. Ika, ini mungkin bisa bantu ekonomi keluarga. Tapi kamu siap kerja jauh, di negeri orang? Tanya bibinya yang memperkenalkannya pada agen penyalur. Ika menunduk, hatinya bimbang, tapi juga ingin mencoba. Kalau ini bisa bantu ibu sama bapak, saya mau coba Bi. Dengan restu orang tuanya, Ika mulai mengurus dokumen. Saat hari keberangkatan tiba, ia hanya membawa satu tas ransel kecil, beberapa baju, dan foto keluarga yang dilaminating agar tidak rusak. Di terminal, ibunya memeluknya erat. Jangan lupa salat nak, jangan malu bertanya, dan jaga dirimu baik-baik. Rika hanya bisa mengangguk, matanya basah, tapi hatinya mantap. Dia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tapi satu hal yang dia tahu dengan pasti, dia ingin mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya, untuk masa depan. Dan begitulah, perjalanan hidup Ika sebagai TKW pun dimulai. Hari itu, salju turun perlahan saat Ika keluar dari bandara kecil di Austria. Ia memeluk jaket tebal pinjaman agen penyalur, menatap ke langit dengan mata berkaca-kaca. Jauh dari tanah kelahiran, Ika menapakkan kaki di negeri orang, sendiri, dan nyaris tanpa sepatah pun kata yang ia pahami dari orang-orang di sekitarnya. Saat sampai di rumah majikan barunya, semuanya terasa begitu asing. Aku hanya diminta angguk-angguk dan senyum, cerita Ika kemudian. Saya tidak paham mereka ngomong apa, waktu itu rasanya seperti hidup di dunia lain. Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga malam, membersihkan rumah, menyiapkan makan malam, mencuci pakaian, hingga menjaga dua anak kecil saat majikannya bekerja malam. Masalah terbesar bukan lelahnya pekerjaan, tapi bahasa. Ika tak paham apa yang diperintahkan, dan seringkali membuat kesalahan kecil. Majikannya, walau tidak jahat, kadang kehabisan kesabaran. Ika, bukan itu yang saya maksud, tolong dengarkan baik-baik. Ika menunduk, menggenggam erat sapu di tangannya. Maaf Bu, saya belum ngerti benar. Malam hari, ia menangis diam-diam di kamarnya yang kecil. Tapi esoknya, ia bangun lagi. Ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Lama-lama, Ika mulai memperhatikan cara bicara orang-orang. Ia mencatat kata-kata di kertas kecil,
lalu menempelkannya di dinding kamarnya. Piring itu, teller, cuci, waschen, selamat pagi, guten morgen. Hari-hari berganti bulan, Ika belajar dari anak-anak majikannya, dari televisi, dari buku saku kecil yang ia beli diam-diam di toko. Setelah 1 tahun bekerja, Ika sudah bisa bicara bahasa Jerman cukup lancar. Awalnya malu, tapi lama-lama saya mulai berani jawab, katanya dengan senyum. Kalau ada yang ngomong cepat, saya bilang saja, perlahan ya, saya orang Indonesia. Mereka ketawa. Bersamaan dengan kemampuan bahasanya yang berkembang, kehidupan Ika mulai lebih stabil. Gajinya cukup besar menurut standar Indonesia, setara sekitar 18 juta rupiah per bulan. Dari gaji itu, sebagian besar langsung ia kirim ke orang tuanya di kampung. Setiap bulan, Ika menulis pesan yang sama. Bu, ini untuk beli beras, bayar listrik, dan simpan sedikit untuk renovasi dapur ya. Nanti kalau cukup, kita perbaiki atap juga. Ika tahu, rumah orang tuanya sudah lama bocor saat hujan. Sekarang, dari hasil kerja kerasnya, perlahan rumah itu mulai diperbaiki. Dinding yang dulu dari kayu lapuk, kini mulai diganti dengan tembok, dapur yang sempit, kini sedikit lebih lega. Namun Ika juga tidak lupa untuk menyisihkan sebagian gajinya untuk tabungan pribadi. Ia tidak tahu akan sampai kapan di Austria, tapi ia ingin saat pulang nanti, ia punya bekal untuk masa depan. Di tengah rutinitas kerja, ada satu hal yang tetap membuat Ika tersenyum, musik. Ika memang suka menyanyi sejak kecil, saat bekerja, ia selalu bersenandung, tapi lebih dari itu, setiap malam saat semua orang tidur, Ika akan menyalakan televisi kecil di kamarnya, menonton acara musik Eropa. Ia mulai menyukai lagu-lagu pop berbahasa Jerman, tanpa ia sadari, lirik-liriknya mudah melekat di kepala. Ada lagu yang judulnya, Ich lebe, artinya, aku hidup, ceritanya. Lagunya semangat banget, saya sering nyanyi itu pas lagi ngepel. Anak-anak majikannya sering memintanya bernyanyi saat mereka sedang bermain. Ika, nyanyi lagu kemarin lagi dong, lagu yang mana, Non? Itu loh, yang kamu nyanyi pas kita makan roti. Dan Ika pun menyanyi, sambil tersenyum, meski jauh dari rumah, meski sering merasa sendiri, di dalam dirinya perlahan tumbuh sesuatu yang baru, percaya diri, harapan, dan impian yang dulu hanya jadi angan-angan di kampung, kini mulai terasa lebih nyata. Tapi Ika belum tahu, bahwa dari ruang cuci dan kamar sempit di negeri asing ini, jalannya menuju panggung musik Eropa perlahan mulai terbuka. Awalnya, semua berjalan seperti biasa, Ika menyanyi sambil membersihkan rumah, sambil menyiapkan makan malam, sambil menemani anak-anak belajar. Lagu-lagu Jerman yang sering ia tonton dari TV kini dengan mudah ia hafalkan dan nyanyikan. Suaranya lembut, tapi penuh penghayatan, seperti ada perasaan rindu, semangat, dan ketulusan yang selalu menyertai setiap bait yang keluar dari bibirnya. Sampai suatu hari, tanpa sepengetahuannya, majikannya merekam dirinya sedang menyanyi di ruang tamu. Lagu yang ia bawakan saat itu adalah lagu lawas Austria yang biasa dinyanyikan dalam festival rakyat. Aku hanya iseng rekam waktu dia nyanyi sambil bersih-bersih, kata sang majikan, dalam sebuah wawancara nanti. Video berdurasi 1 menit itu kemudian diunggah ke media sosial pribadi sang majikan, dengan caption, "Suara emas dari Indonesia, pembantu kami ini punya bakat luar biasa." Dan tanpa disangka, video itu meledak. Dalam semalam, video tersebut ditonton puluhan ribu orang. Dalam 2 hari, angka itu melonjak menjadi ratusan ribu. Komentar demi komentar berdatangan, siapa dia, suaranya menyentuh hati. Bulu kuduk saya merinding, dia harus tampil di panggung. Gak nyangka, suara sebagus ini dari seorang pekerja migran. Ika tidak tahu apa yang terjadi sampai majikannya menghampirinya sambil membawa ponsel. Ika, kamu viral, hah, videomu, ditonton lebih dari 300.000 orang. Ika terpaku, ia tak tahu harus berkata apa. Beberapa hari kemudian, datang undangan tak terduga, dari salah satu acara talk show populer di Austria. Mereka ingin mengundang Ika, bukan sebagai TKW, tapi sebagai bintang tamu untuk berbagi kisah dan menunjukkan bakat menyanyinya. Ika gugup, bingung, takut salah bicara, tapi sang majikan mendukung penuh. Jangan takut, Ika, ini waktumu. Di acara itu, Ika duduk di sofa talk show dengan mata sedikit gemetar, lampu studio terang, penonton penuh. Sang pembawa acara bertanya, dari mana kamu belajar menyanyi lagu-lagu kami? Ika menjawab dengan tenang, dari televisi, saya suka mendengarnya, saya hafalkan pelan-pelan, karena saya suka. Lalu, ia diberi kesempatan menyanyi. Dan saat suara Ika memenuhi ruangan, semua penonton hening.
Suara beningnya membawakan lagu rakyat Austria seperti seseorang yang benar-benar tumbuh di tanah itu. Tepuk tangan membahana, kamera menangkap mata penonton yang berkaca-kaca. Hari itu, nama Rika Yani mulai dikenal, bukan sebagai pembantu rumah tangga, tapi sebagai penyanyi dengan jiwa yang besar. Keesokan harinya, video penampilannya di talk show kembali viral, artikel berita mulai menulis kisahnya. Dari desa di Indonesia ke panggung Austria, suara Rika Yani menyentuh hati bangsa. Dan kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga seorang produser musik ternama di Austria. Seseorang yang telah bekerja dengan penyanyi-penyanyi papan atas Eropa. Satu sore, Ika didatangi oleh seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari label musik. Kami tertarik dengan bakatmu, kami ingin menawarkan kontrak rekaman, katanya, sambil menyerahkan kartu nama. Ika terpaku, memandang kartu itu seolah tak percaya. Ia menggenggamnya erat, di dalam hatinya, ia berbisik, "Bu, Pak, lihat, Ika hampir sampai." Kontrak itu resmi ditandatangani 2 bulan setelah penampilan viral Ika di acara talk show. Label rekaman memberikan fasilitas, pelatihan vokal profesional, pembuatan lagu, sesi rekaman, hingga jadwal tampil di beberapa acara musik lokal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ika mengenakan ear monitor, berdiri di depan mikrofon studio dengan kaca kedap suara. Di sekelilingnya, teknisi dan produser memperhatikan dengan serius. "Siap, Ika?" Ika mengangguk, menarik napas panjang. "Saya siap." Hari-hari Ika yang dulu dipenuhi dengan mengepel lantai dan mencuci piring, kini berubah menjadi latihan vokal, sesi pemotretan, dan pertemuan dengan tim kreatif. Namun di balik semua itu, Ika tetap menjadi dirinya yang dulu. Ia masih bangun pagi, masih menyeduh teh hangat sendiri, masih menyempatkan video call dengan ibunya setiap malam. "Bu, lihat nih," katanya suatu malam sambil menunjukkan studio rekamannya lewat layar ponsel. "Ih, bagus sekali, Nak, Ibu bangga sekali sama kamu," jawab ibunya sambil tersenyum, menahan air mata. Pendapatan Ika pun berubah drastis. Selain gaji sebagai penyanyi dari label, ia juga mendapat honor dari acara televisi, radio, dan festival musik. Angka yang dulunya tak pernah ia bayangkan kini rutin masuk ke rekeningnya setiap bulan. Namun yang pertama ia lakukan dengan uang itu bukan membeli barang mewah, melainkan menyelesaikan renovasi rumah orang tuanya di kampung. Kini rumah itu berdiri lebih kokoh, dengan dinding batu bata, atap seng baru, dan halaman kecil yang ditanami bunga oleh ibunya. "Saya ingin Bapak Ibu tinggal dengan nyaman, itu mimpi saya sejak dulu," ucap Ika dalam sebuah wawancara. Meski kini tampil dengan gaun indah dan disorot kamera, Ika tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ketika diundang tampil dalam festival musim panas Austria, Ika mengejutkan semua orang dengan menyanyikan satu lagu dalam bahasa Indonesia, lagu perjuangan yang dulu sering ia nyanyikan sambil menyapu. "Saya hanya ingin orang-orang di sini tahu, bahwa suara dari desa kecil di Sulawesi Tengah juga bisa sampai ke sini." Tepuk tangan pun menggema, penonton berdiri, banyak yang meneteskan air mata. Namun di balik sorotan lampu panggung, Ika tahu perjuangan belum selesai. Ia masih belajar banyak hal, masih menyesuaikan diri dengan dunia yang baru, dunia yang penuh tekanan dan ekspektasi. Tapi kini, ia tidak lagi takut, karena di dalam dirinya, ada kekuatan yang tumbuh dari rasa kehilangan, dari kerja keras, dari rindu kampung halaman, dan dari satu keyakinan bahwa suara jujur akan selalu menemukan jalannya. Dan bagi Ika, suara itu kini bukan hanya miliknya, tapi milik semua TKI, TKW, dan orang-orang sederhana yang percaya bahwa mimpi bisa datang dari mana saja. Dari seorang gadis desa di Sulawesi Tengah yang hanya bermodal tekad dan suara, Ika, dulu hanya dipanggil pembantu oleh tetangga sekitarnya, kini berdiri di panggung-panggung Eropa, menyanyikan lagu yang membuat ribuan orang terdiam. Tapi Ika tidak pernah melupakan akar dirinya. Ia tahu persis bagaimana rasanya makan seadanya, bekerja tanpa upah lembur, menahan tangis di kamar sempit, dan menahan rindu bertahun-tahun pada kampung halaman. "Dulu saya menyanyi untuk menghibur diri sendiri," ujar Ika dalam satu wawancara televisi. "Tapi sekarang, saya menyanyi untuk memberi harapan, untuk semua orang yang pernah merasa kecil, untuk mereka yang merasa mimpi itu terlalu jauh." Kisah Ika adalah bukti bahwa mimpi tidak pernah menanyakan kamu siapa. Tidak peduli dari mana kamu berasal, berapa saldo rekeningmu, atau pekerjaan apa yang kamu jalani hari ini. Mimpi hanya butuh satu hal, keberanian untuk terus berjalan, bahkan saat semua terasa gelap. Kini, setiap kali Ika naik ke atas panggung, ia selalu menyempatkan melihat ke langit sebentar, seolah mengirim pesan kepada orang tuanya,
kepada dirinya yang dulu membersihkan lantai dalam diam, kepada semua tenaga kerja Indonesia yang masih berjuang di luar negeri. Kita bukan hanya tulang punggung negara, katanya, kita juga manusia yang punya hati, dan punya mimpi.